Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Andini Maulida Aprilia dari kelas 12 Layanan Kesehatan. Jadi hari ini aku akan menceritakan kegiatan apa saja yang aku lakukan di hari ke-49 PKL. Nah, aku hari ini dinas pagi. Tadi nggak sempat ikut operan. Oh iya, aku megang ruang heliko. Nah, tadi tuh di jam 7 aku observasi kakaknya bersihin bekas luka operasi laparotomi. Itu kayaknya pasiennya operasi appendix, aku lupa operan yang sebelumnya pas Senin. Itu kayaknya pasien dari hari Senin. Terus kan operan tuh mulai jam segitu, aku nggak sempet ikut karena tadi langsung disuruh kakaknya turunin pasien ke ruang operasi. Pasien kamar 310 bed 2. Habis itu aku juga waslapin pasien kamar 308. Nah, ini pasien kamar VIP, itu pun tadi disuruh sama kakaknya. Sebenarnya kalau buat lakukan tindakan yang anak PKL aja nih di ruang VIP itu agak gimana ya, kadang suka diremehin gitu sih yang buat anak PKL sama orang-orang VIP. Soalnya pas siang tadi saya kayak dipanggil gitu, katanya itu nanti tolong panggilin kakak perawatnya ya. Jadi apa sih ya, tub yang biasa airan netes tuh tadi kepenuhan, katanya ibunya nih minta panggilin perawat. Jadinya ya udah tadi saya aja yang benerin, karena hal itu ya saya masih bisa lakuin gitu, masih bisa saya benerin. Kecuali kalau misalnya udah darah yang nyumbat di kateter infusnya gitu, itu saya belum berani, karena biasanya kan suka ditarik gitu pakai spuit ya. Kita lanjut aja. Aku jam 8 lewat 5 menit pokoknya habis selesai waslap. Oh iya, aku tadi waslapinnya nggak sendiri, sama teman aku yang dari sekolah lain. Nah, habis waslapin aku langsung cek TTV. Sumpah hari ini tuh bener-bener gak tahu kenapa aku cek TTV dari 317, 315, 316, 314, terus kamar 300, kamar 311, 310, 39 gitu. Dari pokoknya itu kan kayak letter U gitu ya ruangannya, kamar-kamar ya. Itu pasien mau pulang sama pasien yang masih netap semuanya saya cek TTV. Dan apa yang paling nyeseknya, kertas catatannya hilang. Kertas catatan TTV-nya kayak tekanan darahnya, nadinya, suhunya, saturasi oksigennya itu hilang. Saya lupa naro. Jadi tadi apa ya, disuruh apa gitu, sampai disuruh perbed kamar VIP Chelsea buat mau ada apa gitu ya, entah mau ada pengecekan atau apa. Itu tadi buru-buru, pokoknya habis cek TTV aku langsung disuruh bantuin perbed tadi sama teman aku yang dari sekolah lain. Nah, catatannya hilang, kayak dia tuh sekertas kecil gini, bener-bener selembar doang kan. Jadi pun kalau misalnya diremukin terus dibuang itu jadinya bakal kecil. Tadi saya sampai ngorek-ngorek sampah berkali-kali, sampah yang di depan yang warna yang plastiknya, sampah di infeksius sama non infeksius. Terus saya juga cari di tempat sampah yang di belakang. Saya mungkin ada ya korek-korek itu sampah 4 atau 5 kali, karena bener-bener saya harus nyari sampai ketemu. Dan setelah saya udah korek beberapa kali itu nggak sama sekali ketemu. Beneran kayak kalau misalnya satu atau dua pasien atau satu atau dua kamar itu nggak apa-apa. Ini masalahnya dari ujung ke ujung itu catatan hilang. Kata teman aku yang lihat tuh ada di meja, jadi aku lupa ngantongin. Aku tadi cuma ngantongin pulpena karena udah buru-buru buat perbed, dan ternyata pas aku balik lagi itu udah nggak ada, udah hilang catatan. Aku pun sampai nanya kakak perawatnya. Kakak perawat aku tanyain satu-satu kali, lihat kertas TTV yang ada di meja ini enggak. Bahkan dokter yang ada di nurse station heliko pun sampai speak up gitu, bilang
aku nggak ngambil ya deh, atau nggak lihat gitu, bukan sama aku ya deh. Terus maksud saya ya iya nggak mungkin juga dokter yang ngambil gitu. Dan aku tanyain kakak Prata, nggak ada yang sama sekali lihat. Terus aku tanya cleaning service-nya, kakak cleaning service yang ada di atas, yang ada di atas, iya yang ada di ruangan itu lagi bersih. Aku tanya, kak lihat kertas ini nggak di atas meja ini yang isinya kayak angka-angka gitu. Nah, habis itu dia bilang di tempat sampah kali. Nah akhirnya dari situ tuh saya ngubek-ngubek tempat sampah pakai handscoon ya, aku pakai handscoon. Udah sampai 2 kali udah ganti handscoon tuh. Sebenarnya udah sempet nyerah, terus ya akhirnya saya ubek-ubek lagi sampai ya nggak ketemu akhirnya. Nah abis itu aku juga tanyakan, tapi kakak lihat kak? Nah terus kata kakak cleaning service-nya, iya dia sebelumnya lihat ada di atas itu, cuma pas dia lihat lagi udah nggak ada gitu. Saya juga kan takutnya kebawa gitu sama kakak cleaning service-nya, tapi ternyata enggak. Dan ya udah, tadi aku nggak nanti ulang lagi, jadi aku ngeliat riwayat yang ada di alat tensinya aja. Untung itu tensi digital ya, jadi ada riwayat hasil tensi yang sebelumnya. Nah tapi kalau soal suhu, jadinya maaf banget, ini tolong jangan dicontoh. Tadi akhirnya suhu sama saturasinya aku tembak. Jadi ya, tapi untungnya buat suhu sama saturasi itu nggak ada yang hasil jelek gitu. Suhunya tadi pada bagus-bagus, nggak ada yang demam atau hipotermia. Terus juga saturasinya nggak ada yang jelek. Maksudnya aku masih ingat nih, tadi pada 99, 98, 97, nggak ada yang sesak atau gimana. Cuma mungkin aku juga lihat ada pasien yang pakai oksigen nasal kanul sama oksigen NRM, tapi saturasinya bagus. Yang pakai oksigen NRM ini saturasi oksigennya 99, cuma pas aku lihat pernafasannya masih agak sedikit ini sih, masih agak sesak gitu. Cuma kata bapaknya sih enggak. Nah, terus yang ibu-ibu juga, pasien ibu-ibu aku tanyain kan dia pakai nasal kanul, itu saturasi oksigennya cuma 98. Nah aku tanyain juga kan, ibu masih ada sesak? Enggak, katanya udah mendingan, emang cuma masih pakai aja gitu. Sebenarnya udah 3 pasien saya nemu kayak gitu. Kemarin juga saturasi oksigennya udah bagus, cuma pasiennya nggak kelihatan sesak tapi masih pengen pakai ini loh, oksigen nasal kanula. Cuma kata kakak perawatnya, coba belajar dilepas dulu, maksudnya biar nggak ketergantungan sama nasal kanul itu sama oksigen itu. Nah, jadi tolong banget jangan dicontoh nembak-nembak kayak gitu, entah nembak suhu atau saturasi oksigen, itu jangan. Tadi karena benar-benar urgent, jadi ya karena tadi aku sendiri yang ini muter. Kalau ini lagi pun rasanya keburu nggak keburu gitu, soalnya tadi juga udah agak siang. Takutnya kan kakaknya udah mau isi ininya yang di komputer tuh. Untungnya ya tensi emang yang paling penting sih tekanan darah ya, yang paling benar-benar ditanyain gitu. Jadi yaudah, hari ini mungkin lagi sedikit apes. Nah terus habis cek TTV aku juga nganter pasien pulang. Jadi tadi 3 kali bolak-balik. Pertama pasien kamar 311 bed 3, ini aku nganterin terus naik, abis itu nganterin lagi yang 311 bed 1. Aku turun, terus aku naik lagi. Nah pas naik lagi 311 bed 4. Jadi hari ini aku nganter tuh pasien kamar 311 bed 1, bed 3 sama bed 4. Itu beneran saya baru naik bawa kursi roda, nganter lagi, terus turun, naik, nganter lagi gitu. Oke.
aku juga ya ganti cairan RL ke RL itu di kamar 300 bed 2. Nah jadi nih aku bingung, itu baru aku ganti jam, nggak tahu tepatnya jam berapa, tadi aku lupa nulis jamnya di bukunya, tapi kalau nggak salah tuh jam 10-an 11-an atau 9, saya nggak tahu, lupa. Tapi tiba-tiba tadi jam setengah 2-an atau jam berapa ya tadi, jam 1 apa, dia udah ngebel lagi, udah abis banget, kayak cepet banget gitu pak. Apa emang segitu? Biasanya sih kan lumayan lama ya, tapi gak tahu sih, atau mungkin tetesannya pun gak saya cepetin gitu pak, agak lama dikit, entah kenapa udah habis lagi gitu. Aku juga ganti cairan RL tadi itu pas jam 13.40 di kamar 310 B3 dari RL ke RL. Iya, aku juga ngantar, aku beberapa kali bolak-balik ke administrasi buat ngantar lembar-lembar konfirmasi pasien. Terus apalagi tadi saya nggak tahu, mungkin ada 3 atau 4 kali ke admin, maksudnya di jam yang sama gitu, ke admin lagi gitu. Kayak buat hari ini segitu aja sih. Saya masih kepikiran aja sama kemana tuh ini tensi saya, apa, kertas TTV saya yang udah saya catat. Maksud saya tuh kan gak mungkin ya hilang gitu aja, kalau perawat pun pasti tahu ini hasil TTV. Nah maksud aku tuh kayak kok bisa hilang gitu aja, atau mungkin bisa ngiranya itu TTV yang kemarin gitu terus dibuang, tapi nggak ada. Aku nanya ke kakak perawatnya satu persatu pun nggak ada yang lihat gitu, kayak udah hilang begitu aja. Masih kepikiran itu kertas di mana.